Udah lihat meme ini belum? Pajak tahunan Avanza itu cuma 330.000 loh. Tidak ada perpanjang 5 tahunan, biaya balik nama cuma 7.000 dan gak ada mutasi daerah. Tapi itu di Malaysia. Kalau di negeri Konoha, mau dibandingkan 1000 kali pun memang tak boleh dibanding-bandingkan antara Indonesia dan juga Malaysia ini, geng. Karena memang tak sama, memang beda. Dari segi level, mentality, semuanya itu memang beda. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Baik geng, di video kali ini saya mendapatkan ada beberapa video yang suruh mengulas apakah betul hal ini mentaliti rakyat Malaysia. Saya minta penjelasan dari abang selama 8 tahun kerja di sana, katanya macam itu. Lepas itu mengirimin saya ada beberapa video. Oke, saya pun juga belum tengok. Kita langsung saja tengok bersama-sama dan saya akan memberikan reaksi yang sangat jujur dengan kejujuran saya sesuai dengan fakta di lapangan. Tak ada sedikit pun yang saya kurangi dan tak ada yang saya lebih-lebihkan. Oke, langsung kita simak dulu video yang pertama. Kenapa aku sering bilang kalau kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget? Ya karena pertama di Indonesia itu berpenampilan aja semua dikomen dan dikritik oleh tetangga. Ya, kamu berpenampilan terlalu seksi salah, terlalu terbuka salah, terlalu tertutup juga entar dikata culun. Ya, tetapi beda lah sama di Malaysia. Kalau di Malaysia kamu berpenampilan seperti apapun itu terserah kau. Ya, kau cowok mau pakai baju cewek juga udah terserah kau. Ya, kau cewek mau pakai baju cowok juga udah terserah kau. Kau mau nonton kesana kesini udah terserah kau. Pokoknya di Malaysia itu semuanya terserah kau. Ya, seperti itulah. Mungkin yang dimaksud abang ini tentang kebebasan di Malaysia, soal pakaian, adat dan juga budaya, urusan orang lain. Tapi bukan soal pakaian lelaki dan perempuan bebas. Tak juga bang, di Malaysia pun tak boleh juga lah. Tapi kalau soal kebebasan saya akui ya, yang penting di Malaysia itu memakai pakaian yang sopan, beradab yang baik, tak mengganggu ataupun tak mengusik jiran-jirannya sudah. Memang di sana tak ada jiran-jiran kita yang membuli ataupun mengata-ngatain atau bahkan menjelek-jelekkan tetangga, karena di sana itu memang sudah tak sempat lagi untuk merumpi, geng. Rata-rata di sana itu orangnya itu beraktivitas gitu bang ya. Meskipun kebebasan di Malaysia itu luar biasa, memang sangatlah bebas, tapi kalau soal pakaian itu tetap tak boleh dicampur-campur. Ini abang ngawur ini ya, mungkin karena saking dia itu geramnya mungkin. Oke, tak apa, kita lanjutkan dulu video yang kedua. Salut banget sama negara Malaysia, sumpah. Mau tahu nggak kenapa? Kemarin kami baru nyampe di Malaysia ya kan, dari Indonesia. Nah nyampe ke Malaysia, kami kan langsung ke imigrasi tuh ya kan. Jadi kami ngantri, orang Indonesia, orang luar Malaysia pun antri panjang-panjang. Dan di sebelah kanan kami ada jalur khusus untuk orang Malaysia, untuk rakyat mereka sendiri. Nah nggak perlu antri panjang-panjang juga ya kan. Jadi orang di Malaysia nih ya kan, kalau dilihat ya, kalau kita melihat itu mereka mengutamakan rakyat mereka sendiri, memuliakan rakyat mereka sendiri gitu loh. Masya Allah, keren banget sumpah Malaysia. Ya sih geng, betul itu geng. Memang di imigrasi, di iPod itu ada jalur-jalur sendiri-sendiri geng. Ada orang asing, ada warga tempatan, ada yang intinya itu orang Indonesia yang sudah mempunyai IC di sana. Itu beda jalur lagi, geng. Dan itu adalah memang salah satu bukti dan juga fakta kalau Malaysia itu mengutamakan warga tempatan Malaysia. Soal pekerjaan pun juga macam itu, geng.
di sana itu soal pekerjaan. Kenapa di sana pekerjaan banyak? Karena warga tempatan Malaysia itu sebetulnya bukannya malas, tapi karena saking banyaknya pilihan kerja. Dan kerajaan Malaysia itu sangatlah mengutamakan orang Malaysia di bagian kerja di bagian tertentu. Pengalaman saya selama saya itu bekerja di kebun ya, di perkebunan saya itu ada tengah pembangunan jalur rel kereta api laju. Entah saat ini sudah jalan atau belum, karena time saya mau balik itu hari sudah nak uji coba, sudah mau jadi. Nah di situ ada banyak orang, beribu-ribu orang bekerja di situ. Ada orang Malaysia, ada orang Indonesia, ada orang Bangladesh, ada orang Pakistan dan lain-lainnya. Tahu bagian pekerjaan orang Melayu Malaysia di mana? Bawa driver, lepas itu mandor, kepala kerja. Hanya kerjaan-kerjaan yang ringan-ringan, yang ada skill. Itu yang dibagikan, itu rata-rata yang kerja orang Melayu gitu. Nah kalau orang Indonesia dan orang Bangladesh itu biasanya kerja macam sebagai kuli, tukang, macam itulah yang kerja di panas-panasan. Biasanya kalau orang Indonesia itu adalah sebagian di bagian tukang, tapi kalau Bangladesh itu pure rata-rata semuanya itu menjadi kuli ataupun suruhan pekerja, disuruh ambil ini, dan lain-lainnya seperti itu, geng. Oke, kita lanjutkan video yang ketiga. Udah lihat meme ini belum? Pajak tahunan Avanza itu cuma 330.000 loh. Tidak ada perpanjang 5 tahunan, biaya balik nama cuma 7.000 dan gak ada mutasi daerah. Tapi itu di Malaysia. Kalau di negeri Konoha, pajak tahunan yang 4 juta, 5 tahun wajib perpanjang, biaya balik namanya lumayan. Saya udah pernah bilang ya, bahwa pajak itu dalam Islam hukumnya haram, tidak boleh. Tapi kalau melihat begini, kita bukan bicara haramnya, kita bicara bagaimana memang negara kita ini salah urus. Masih mau pakai sistem kapitalis, demokrasi, NKRI harga mati, Pancasila. Memang di dalam Pancasila Indonesia itu terbagi menjadi 5, dan yang terakhir itu ayatnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi faktanya di mana keadilannya? Orang yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Aduh, tahu sendirilah orang macam mana nasib rakyat kecil. Kita ambil contoh aja macam di Malaysia, geng. Semua di sana itu bukan dipersulit tapi dipermudah. Sudah murah dipermudah. Kalau di Konoha itu udah mahal dipersulit lagi. Sama-sama kereta brandnya sama, Avanza, di Malaysia cuma 700.000, geng. Di di Indonesia itu 4 juta. Belum lagi bayar tiap tahun, bayar lain-lainnya. Di Malaysia tak ada, memang itu saja. Di motosikal ataupun moto pun juga macam itu, geng. Sudah mudah, murah lagi. Kenapa saya cakap mudah? Kalau di Indonesia kan harus pergi ke Polres ya, kalau urus-urus soal kendaraan macam itu. Kalau di Malaysia itu hanya tinggal pergi ke kedai, itu pun boleh sambungkan, geng. Karena semuanya memakai digital, online. Lagi mudah di sana. Dan biayanya sangatlah terjangkau, murah sangat. Kalau pajak tahunan moto itu baru berapa? 20 ringgit sampai 30 ringgit. Berapa itu? 60.000 sampai 100.000 dalam setahun, geng. Di Indonesia mana ada? Indonesia berjuta-juta. Itu pun bukan mudah. Prosesnya jauh berbeda. Persyaratannya harus bawa ini harus bawa KTP, harus bawa kakak itu kartu keluarga. Apa urusannya pakai kakak juga ya? Apa urusannya? Lepas itu pemakai, banyak, geng. Belum lagi nanti kalau kena orang dalam, bayar lagi pakai uang. Setiap tahun bayar lagi, sementara kemasukan belum menentu, kepala semakin pening, bini marah-marah, anak minta uang untuk minta jajan. Aduh, memang pening, geng, di Konoha ini, geng.
Maka dari itu ramailah orang Indonesia ini yang kerja di Malaysia, beribu-ribu bahkan jutaan. Kalau tak silap lebih dari 5 juta orang Indonesia itu yang pergi di bekerja di Malaysia. Nah, di video berikutnya yaitu soal kereta. Kenapa Malaysia itu lebih menghormati ataupun lebih memilih brand ataupun produknya sendiri dibandingkan produk luar negara. Itu berbanding balik juga dengan di Indonesia. Sampai-sampai di Indonesia kereta SMK buatan Indonesia itu sudah macam tak adil sekarang. Karena kenapa? Ramai orang-orang Indonesia yang memilih brand dari luar negara macam Honda, Yamaha, Daihatsu, Mitsubishi dan lain-lainnya. Ternyata ada alasannya kenapa Malaysia sangatlah mensupport brandnya dari kerajaan. Kita tengok video yang berikutnya ini. Di Malaysia ini. Makanya, jadi kalau kalian berpikir datang ke Malaysia itu mahal, enggak. Malaysia itu murah. Di Malaysia ini yang paling utama itu undang-undang warga didahulukan. Iya, betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Malaysia ini kalau sudah jenis Proton, Pro 2 itu kan memang produk Malaysia. Dan siapapun mau kereta itu janji dia kerja ada basic 1.500 saja udah boleh, sebab kerajaan support lah dia. Kalian tengok udah ada merah, Putih. udah ada putih. Siap. Cocok, Wak? Wak geng lu, Wak? Cocok. Wak geng. Ber. Super. Oke, siap. Selamat pagi, Wak geng. Jadi seperti biasa, ini adalah hari Senin. Kegiatanku hari Senin di Malaysia. Nggak tahu mau cerita apa banyak. Yang pastinya aku bakal buat vlog juga hari Senin di Malaysia. Dan ini adalah puasa hampir puasa berapa kau ingat? Udah 10 hari lebih lah. 10 hari lebih ya, puasa 10 hari lebih. Alhamdulillah kita puasa, guys. Jadi kali ini kita ada di showroom motor. Iya. Kok motor? Showroom apa, Pak? Kereta. Showroom kereta. Jadi intinya gini, Pak. Kalau orang Indonesia boleh nggak beli kereta, Pak? Boleh? Boleh ya. Janji kau ada duit. Janji ada duit. Jadi insya Allah kita bakal beli kereta, belanja. Insyaallah belanja. Belanja kereta. Belanja kereta. Jadi kita orang bakal belanja kereta. Ya kalian mau tengok ya ketika kita belanja kereta itu bagaimana. Kalian boleh tengok kita. Karena kenapa? Nontonlah video ini dari awal sampai habis. Ya. Supaya kalian itu bisa menikmati hidup ini. Ya. Maksudnya kalian bisa ngelihat kami lah. Dan kalian boleh bagi tahu lah mana kereta idaman kalian, boleh komen di bawah. Ada memang kereta idaman orang itu di sini. Biasa macam tuh, kadang kan kita teringin nak kereta ini tetapi belum ada duit lagi, so simpan lah dia. Tapi aku tengok gini, Wai, kalau orang sini. Kalau orang Malaysia, kereta idaman anak muda itu apa biasanya? Kalau saya tahu, kalau tak Honda. Mars Honda. Yes. Oh, itu laki-laki. Memang inilah apa? Playboy lah, playboy. Oh, playboy ya. Ya. Oh, kalau berarti naik Honda ataupun Mars sudah playboy. Ya. Pajero nggak? Tak handsome tak apa, janji naik Civic. Oh, Macam tak tu handsome. dia. Oh, jadi kita bakal cari Honda Civic kali ini. Iya. Ada, udah ada. Mana dia? Kita akan tengok dulu lah. Nah, Tengok kita dulu. tengok. Oke. Ramai sih, Oh, banyak di sih. sini. Banyak kali kereta di sini, guys. Coba tunjukkan dulu yang mana. Kereta mana kita tengok, guys. Sebelah sini Honda Civic semua nih. Honda Civic semua. Ya. Ini orang Chinese. Ini Mers pun ada. Ini Mars pun ada. Jadi ini tempatnya kita itu di mana, Pak? Ini tempatnya itu di Tapak Kuda. Tempat kuda. Ah. Jadi kalau kalian mau cari mobil ataupun kereta di Malaysia, Boleh cari datang sini. Tapak datang Kuda. sini, Tapak Kuda. Ini banyak kali kereta di sini, guys. Ah. Jadi DP pun ada yang 1.000 ya Bermakna gaji-gaji 1.500, minimal 1.500 udah boleh dapat. di sini. Boleh. Jadi kalau kau gaji 1.500 itu biasanya kerja apa di Malaysia? Security. Security pun di sini punya mobil ya, Pak. Bisa beli Mars ya. Ya boleh. Mars. Boleh. Boleh beli. Sebab gaji dia 1.500. Boleh. 1.500 minimal, 1.500 udah boleh dapat Mas. Nah, kau tengok di sini ya, orang Tahun miskin. 2018 udah dapat. Orang miskin pun bisa beli kereta. Nah, ini ada kereta mantap nih, BAM. Ini kereta oke ya. Full. Oh, ini berapa ribu nih? 152. 152. Ini Supra kah? Bukan. Ini Toyota nih. Oh, ini FT. Ini Mars, geng. Ya, ini ada Honda Civic juga. Udah, terus kita kayak gimana hari ini?
Hah? Mau bayar terus atau tengok kereta dulu? Saya tanya dulu. Bayar terus lah. Oh ya? Mau bayar terus? Udah Iya. ayo bawa terus ambil duitnya. Oke, katanya suruh bayar terus. Tak boleh. Hah? Tengok boleh, Ah, bayar terus. Kalau tengok-tengok saja kan malu kita. iya betul. Jadi mesti kita bayar ya. Kebetulan hari ini ya kawan kita nambah kereta. Ini kereta merah. Hari ini dia bukan beli kereta merah. Nah, tuh kalian tengok tuh. Tunjukkan dulu, ada duit. Dia bayar. Oke, cash. Sini. Ini. Ini duit semua nih, geng. Bukan nggak duitnya. Kaleng. Ini duit semua. Jadi ini kau beli berapa lama kerja, Wak? Saya kerja itu udah lumayan lah. Simpanan setahun lah, Wak. Setahun ya. Jadi kalian minimal kerja cerdas ya. Setahun tuh harus bisa beli Honda Cash. Iya, betul. Ya. Kurangilah gaya hidup. Nah, jangan banyak gaya kalian. Ya, sebab itu apa selalu saya bilang, kamu harus tahu membedakan keinginan dengan kebutuhan. Iya. Nanti jangan tiap Sabtu malam enjoy. Aduh, punya duit Rp500 macam Rp500.000. Macam mana? Acara dekat mana hari ini? Jangan macam itu lah. Jangan aja itu lah kawan. Ada 500, save 300, Rp200 simpan. Ini baru Rp500 sudah pening mau buang dekat mana? Aduh, pening kali. Udah, ubah. ubah mindset. Ya, ini Belajar. tahun sudah mau habis lagi nih tahun. Tadi malam gua ada trade. Ada? Kayak mana? Alhamdulillah lah. Profit semalam 500 USD Oh, alhamdulillah. mak ya. Hari-hari ya. Boleh lah. Jadi kalau orang-orang ini mau ikut trade sama kita boleh. Boleh kalian tekan link di deskripsi di Iya. bawah. Mau ikut mabar pun boleh. Setiap malam kita orang mabar kan. Kalian tengoklah mabar terus dia ya. Ya. Oke, siap. Let's go, kita bayar. Let's go. Ini kereta, let's go. Nah, jadi buat kalian ya, kalau mau beli mobil di Malaysia itu boleh, Wak. Ya, janji kalian itu ada paspor, ya. Terus kalian itu gini, nggak bisa loan ya, loan nggak bisa, maksudnya kredit nggak bisa. Oh, Tapi dia bisanya, boleh ya? dia itu bisanya cash, belinya itu cash. Ya, ini kita tengok kedainya. Kita masuk. Boleh mas, boleh video ya? Sini. Nah, ini kedai. Jadi kalau beli kereta, Sini ya. Oke. guys, langsung dibayar ya guys, cash keretanya guys. Ini kereta keberapa bos? Oh, ini murah saja. Baru 80.000. Tapi cash ya. Tapi cash lah. Mana mau utang-utang. Pening nanti. Oke. Exhaustnya Nah. memang itu. Apa? Exhaustnya. Kenapa? Exhaust. Iya, memang itu. Yes. Oh. Oke, Wak, geng. Nah, sekarang keretanya udah ada. Ini dia, guys. Udah dapat keretanya ya. Gambar, bro. Mantap sekali. Gambar Kereta baru, guys. Nih. Gambar satu. Saya ambil aksen pagi. Oke. Oke. Mantap. Oh, ini. Kereta baru. Oke. Siap, Oh. mantap. Udah serah terima. Oh, sini. Nah, jadi kalau kalian mau beli kereta, ya, kerja keras, kerja cerdas, pintar-pintar lah kalian. Dari depan ya. pun oke, mana-mana Intinya yang orang bagus lah. Indonesia pun bisa beli mobil di Oke. Malaysia. Ya, mantap. Oke. Ya, jadi kalau kalian tengok udah ada merah, Putih. udah ada putih. Hah. Siap. Cocok, Wak? Wak, geng lu, Wak? Cocok. Wak, geng. Siap. Jadi udah ada. Kesini biar nampak nih mobilnya. Siap. Ada kau sebelah sini, aku sebelah sini. Putih. Ada putih dan ada merah, geng. Yes. Nah, jadi kita bakal sebenarnya kita buat sewa mobil. Ya, betul. Iya kan? Mobil ini boleh kalian mau sewa, kalau kalian mau sewa. Jadi kalau kalian datang dari Indonesia, Nak sewa mobil, kalian boleh DM saya. nah, Instagram kita Jangan ada. kalian berpikir cuma mobil ini. Kalian nak mobil apa? Saya boleh bantu. Mobil apa-apa aja pun kalian boleh bantu. Jadi kalian boleh dapat di sini. Ya, betul. Jadi mana tahu kalian di Indonesia nggak ada mobil sampai ke Malaysia, Ya. Roger. Saya Call. jemput. Bandara nak antar pergi bandara, saya antar pergi bandara. Jadi kita jemput pun di bandara bisa, ya mau di mana-mana di hotel kan juga bisa, Ya. kita kasih mobilnya.
Honda Civic, ada Mustang, sebenarnya masih banyak lagi. Ya, Siap? Benar ya? betul. Mobil apa-apa aja pun kalau kalian mau, oke. Jadi intinya gini, terus pertanyaannya gini, Wak. Kenapa kalau orang Malaysia ini kok lebih ramai pakai mobil buatan sendiri daripada buatan luar negara, Wak? Di Malaysia ini yang paling utama tuh undang-undang warga didahulukan. Iya, betul. Kenapa saya bilang seperti itu? Di Malaysia ini kalau sudah jenis Proton, Pro 2 itu kan memang produk Malaysia. Dan siapapun mau kereta itu janji dia kerja ada basic 1.500 saja udah boleh, sebab kerajaan support lah dia. Dia support kau nak kereta apa. Contoh gaji berapa? Gaji saya bang tak besar bang, sebab sekarang minimal gaji 1.500. So sekarang sudah upgrade 1.700. So memang sudah boleh dapat lah nak kereta apa saja. Sebab depositnya murah, kadang pun zero deposit. Tetapi dia bulan-bulan ada yang 500 bahkan 600 ringgit. Jadi beda ya. Beda kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia dia lebih ramai pakai mobil buatan luar negara ketimbang mobil buatan sendiri. Tetapi saya dengar pun, sebab saya dengar lah, tapi tidak pernah nampak lah saya datang ke Indonesia, ada memang dengar memang ada buatan Indonesia itu mobil juga, bukan ada. Tetapi setahu saya banyaknya saya datang ke Indonesia tak pernah nampak pun mobil itu. SMK. SMK. Kenapa seperti itu? Apa tidak laku? Dia gini, Wah, kalau orang Malaysia beli mobil buatan Malaysia itu kan dibantu sama kerajaan. Support dia. Disupport kan supaya betul. murah kan. Tapi betul. kalau kau punya uang banyak, bolehlah kau beli mobil buatan luar negara. Iya, betul. Kalau di Indonesia lagi rame orang pakai mobil buatan luar negara. Kenapa? Karena sama aja, buatan produk dalam negeri pun nggak ada bantuan untuk warganya sendiri. Jadi mereka itu buat produk itu untuk proyek-proyek aja, proyek-proyek politisi. Itu yang aku tahu lah. Makanya ramai orang pun nggak mau pakai. Tapi coba dia buat, negara buat produk, habis itu dia bagi-bagikan ke rakyatnya. Ibaratnya kayak Malaysia lah, dipermudah gitu. Tapi saya tengok mobil di Indonesia itu, mobil luar, tambah lama tambah mahal. Kenapa seperti itu? Oh iya, karena dia bagus, dia mobilnya sendiri kau sanjungkan, kasih bagus. Nah itulah, orang Indonesia nggak seperti itu, bro. Jadi bedanya orang Indonesia dengan orang Malaysia itu, bro. Kalau orang Malaysia kan dia lebih banyak yang cinta dengan produknya sendiri. Oh iya, betul. Kalau orang Indonesia itu dia akan terlihat steady, keren kalau dia pakai produk luar negara. Jadi kan beda negara, beda lah, beda cara pakai, cara ubah kan gitu. Iya, betul. Mereka itu lebih mungkin kita lebih mengganggu-ganggungkan buatan orang. Ya, dibandingkan buatan sendiri. Ya, kayak passion juga seperti itu, nggak usah otomotif lah. Ya, Terus gini, pajak mobil di Malaysia lebih murah kan? Murah Daripada di Malaysia kan? Murah sini. Maksudnya pajak mobil di Malaysia dengan Indonesia itu lebih murah Malaysia aku tengok. Malaysia. Dan di Malaysia itu wajib bayar. Pajak itu wajib bayar. Kalau tak bayar pajak memang tak boleh pakai. Tak boleh. Tapi pajaknya murah. Pajaknya murah. Sebab itulah, kamu tuh gaji berapa? Dia sudah sesuaikan kau naik kereta ini. Ya udah, confirm mesti boleh bayar itu pajak. Boleh bayar pajak ya. Jadi intinya pun di sini pun kalau kau pakai mobil mahal pun minyak pun juga murah. 50 ringgit dah penuh. Minyak pun juga murah, semua serba murah lah. Aku pun bingung. Wah, sampai sekarang apa yang mahal di Malaysia ini? Setahu saya tak ada lah, semua murah. Tapi kalau di Indonesia semua mahal. Udahlah, gini aja. Kita buat pertanyaan buat orang itu. Coba menurut kalian apa yang paling mahal? Maksudnya kita bandingin gini, dia benchmark ya, maksudnya perbandingan. Apa yang paling mahal di Malaysia ini ketimbang maksudnya lebih murah di Indonesia? Ya. Paham gak maksudnya? Ya. Coba tulis kalian, bantu tulis. Lebih mahal di Malaysia. Apanya yang mahal di Malaysia dibanding